Yohanes 7 ayat 37 dan 38, dua ayat saja saya bagikan kepada Anda di malam terakhir ini yang saya dedikasikan untuk sahabat terkarib saya, Allah Roh Kudus yang senantiasa berada dengan kita kemanapun kita pergi dan berada. Air sumber hidup. Kita baca bersama-sama ya. Anda bisa lihat di layar juga. Ayat 37, 38, mari kita baca dengan keras dan teratur. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Katakan yang keras, amin. Siapa di sini haus dan lapar akan kebenaran? Puji Tuhan. Siapa percaya yang dikatakan oleh Alkitab itu firman Allah? Puji Tuhan. Maka Anda pasti akan menerima sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ayat ini adalah di puncak perayaan seperti hari ini. Ini malam kedua. Sayangnya ini malam yang terakhir, tapi indahnya ini permulaan yang baru buat banyak orang di antara Anda. Allah tidak tergantung acara. Tuhan akan bekerja melalui Anda setelah acara ini berakhir. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Perhatikan ini. Barang siapa haus, katakan haus. Yang keras, haus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Syaratnya sederhana bukan? Haus. Enggak harus terlebih dahulu kudus. Siapa bilang kalau datang ke Tuhan itu Tuhan selalu marah sama kita? Malah justru 25 tahun saya ikut Yesus, berkali-kali saya kira Tuhan marah sama saya, Tuhan justru sebaliknya sangat menunggu dan menantikanku kembali ke tangannya. Siapa bilang kita harus bersih dulu baru bisa datang ke Tuhan? Kalau enggak Tuhan pasti menolak kita. Bukankah Dia adalah tabib bagi yang sakit? Dia sahabat orang berdosa, Dia mencari kita. Dia memanggil orang berdosa seperti kita bukan supaya berdosa, tapi memanggil kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Tapi waktu kita masih belum bertobat, Dia sudah panggil kita, Dia sudah cari kita. Dia seperti gembala yang cari dombanya yang sesat, cari di tempat tinggi dan di lembah yang curam, untuk mengeluarkan kita dari cengkeraman setan. Sekalipun kita masih berlumuran dosa, Dia sudah memeluk kita seperti ayah yang anak bungsunya pulang ke rumah. Sekalipun anak bungsu itu bau babi, kena sampah, kotor sekali, tidak mandi, kelaparan di negeri orang, bapaknya menunggu setiap hari dan ketika melihatnya dari jauh menyongsongnya dan memeluknya. Kuncinya hanya haus, bukan kudus. Saya tidak sedang mendorong Anda untuk berbuat dosa loh ya. Orang yang ikut Yesus gak akan semakin berdosa. Orang yang ikut Yesus akan semakin dikuduskan. Tapi datanglah kepada Tuhan apa adanya. Haus, katakan haus. Katakan lagi haus. Nah Roh Kudus diutus ke dalam hidup kita untuk membersihkan kita yang kotor-kotor ini. Roh Kudus adalah roh yang ramah. Dia mau bergaul dengan kita sejak kita masih berlumuran dosa. Tapi kalau kita ikut Dia, Dia akan bersihkan kita. Kuncinya hanya haus, bukan sempurna. Lalu berikutnya ayat 38 adalah kunci kedua. Dua kunci saja malam hari ini dalam malam Roh Kudus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh Alkitab atau kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang kedua, barang siapa percaya, katakan percaya. Katakan haus. Percaya. Katakan haus dan percaya. Simple, sederhana. Kuncinya hanya haus, tambah satu lagi ya, yaitu percaya. Kalau kita haus tapi bimbang, kita haus tapi ragu, kita tidak akan memperoleh sesuatu. Haus itu campur percaya.
percaya kalau Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Amin. Lalu ada satu, luar biasa, kalau kita sudah haus dan percaya, apa yang dikatakan di Alkitab itu benar. Kalau firman Tuhan berkata, itu kita yakin sepenuh hati bahwa itu milik saya. Nggak perlu iman itu besar-besar. Iman itu nggak perlu size-nya segede sebesar gunung. Iman itu sekecil biji sesawi. Sudah bisa memindahkan segala gunung di depan Anda. Tuhan tidak minta iman kita itu kuat. Iman itu bukan perasaan. Tapi Pastor Philip, saya merasa imanku belum kuat. Siapa bilang iman adalah perasaan? Asal Anda memutuskan untuk percaya, ada kuasa. Tidak perlu Anda merasa. Kalau merasa nanti kita pasti selalu merasa kurang. Seringkali kita salah mengerti antara iman dan percaya diri. Iman itu timbul dari pendengaran firman. Kalau firman berkata, Anda cukup berkata amin dengan tulus hati, itu milikmu yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya untukmu. Yang Anda seringkali bingung adalah percaya diri atau dalam bahasa Inggrisnya confidence. Aku gak yakin nih, orang bisa beriman tapi masih takut-takut loh. Bisa. Asal ada biji sesawi saja imannya sekecil itu, pasti sesuatu terjadi. Amin. Iman itu gak harus standarnya tinggi. Karena Tuhan tahu kita ini siapa, debu dan tanah. Bisa beriman aja luar biasa. Jadi kalau suruh pilih beriman atau ragu, pilihlah beriman. Sekalipun dalam beriman, engkau dan aku masih takut-takut sekali-kali. Gak apa-apa itu. Itulah sebabnya Tuhan kasih kita Roh Kudus untuk menolong kita dalam kelemahan kita. Ketika kita gak tahu bagaimana berdoa, Dia berdoa melalui kita dengan keluhan tak terucapkan. Berdoa bagi orang kudus, termasuk Anda dan saya. Termasuk buat diri sendiri juga dan buat keluarga. Tuhan itu maha penolong. Kita hanya tahu Dia maha pengasih, pengampun. Dia maha penolong loh. Dia itu gak suruh kita sempurna dulu, baru setorkan sesuatu. Dia itu tolong kita waktu kita belum apa-apa, setengah matang, waktu masih baru berjalan, baby step, bayi yang masih jalan 2 langkah, belum 2 langkah, 1 langkah langsung jatuh ke tanah. Dia udah mengasihi kita. Karena itu Allah Roh Kudus dikirim untuk tolong kita yang gak mampu. Kalau kita mampu gak ada Allah Roh Kudus dalam diri kita. Cukup agama, sudah kita yang harus mencapai Allah. Dikasih Allah Roh Kudus karena Tuhan tahu kita gak sanggup sendirian. Jadi jangan takut sama Allah Roh Kudus. Aduh Roh Kudus datang nih, aduh silau mati aku nih orang berdosa. Justru kalau ada dosa teriak, Roh Kudus tolong saya, bawa saya kepada pembasuhan darah Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini merasa imannya lemah? Termasuk saya nih, saya angkat tangan, saya ngaku. Dan good news, kabar baik. Roh Kudus untukmu. Haleluya. Kalau dengar seperti itu, harus berkata amin dan tepuk tangan. Kalau di sini sudah ada yang sempurna, udah gak perlu roh Allah. Anda sendiri bisa. I'm glad he's in my life. Because I can't, but he can. Saya gak bisa, tapi dia bisa. Amin. Lalu kalau Roh Kudus udah penuhi kita, apa yang mengalir keluar dari kita ya? Coba lihat ayat 38 sekali lagi. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Coba dipegang hatinya. Bukan, salah, bukan pegang kepala. Hati di mana? 1, 2, 3, pegang hatinya. Siapa pegang kaki tadi? Ya, cepat-cepat ya. Oke, kita mainan dulu sedikit ya, supaya tidak tegang. Dari tadi ada yang duduk dari 2:30. Oke, saya sebut satu bagian badan, Anda lihat saya harus pegang yang tepat, sekalipun saya pegang yang salah. Oke, cepat, 1, 2, 3, kaki. Ayo, ada yang pegang kepalanya. 1, 2, 3, otak. Masa otaknya di lututnya. 1, 2, 3, mulut. Ya, ayo, ada yang pegang. 1, 2, 3, hati. Haleluya, katakan haleluya. Dari dalam hatinya, dipegang lagi hatinya, akan mengalir apa? Aliran-aliran air hidup. Dari sini akan mengalir aliran-aliran air hidup dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, apa yang keluar dari hati kita?
Saya ulang lagi, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, apa yang keluar dari sana? Satu, nyanyian baru. Pernahkah Anda bangun tidur, langsung seolah-olah waktu Anda sadar, ada lagu mengiang-ngiang di dalam hati Anda? Lagu apa nggak tahu, mungkin lagu tadi itu yang Onoru kokorono tomo kumaha Yesus. Itu lagu luar biasa loh. Saya sampai terjamah dengan tariannya. Ajari saya ya. Saya janji nanti ini akan kami buat video klip seperti yang Anda saksikan dari tadi dengan lagu itu. In fact, lagu ini yang membuat saya berpikir ulang apakah terakhir kali saya datang ke Sabah. Ini membuat saya hari ini semakin jatuh cinta dengan Anda. Gak janji loh ya, saya berdoa dulu kalau Tuhan suruh, bukan karena undangan siapa. Wow. Pernah gak Anda bangun tidur, lagi sedih nih, lagi sedih. Atau Anda lagi kemarin penuh dengan masalah, mengeluh, lalu bangun tidur, langsung ada lagu tentang syukur. Waktu Anda takut, ada lagu yang bunyinya tentang iman, percaya kepada Tuhan. Pernah gak? Itu bukan Anda yang nyanyi, karena Anda barusan tertidur pula sekali. Itu Roh Kudus yang nyanyi di dalam dirimu, hanya ada satu roh yang bisa menyanyi. Tahukah Anda setan tidak bisa menyanyi? Dia hanya bisa menakut-nakuti. Hanya satu roh di seluruh alam semesta dan beyond dan di luarnya yang bisa menyanyikan lagu merdu kepada umatnya. Bahkan di dalam kitab perjanjian lama dikatakan, Tuhan rejoices, Tuhan bersuka cita atas kita dengan nyanyian. Hanya ada satu roh yang bisa menyanyi di dalam diri kita untuk kita. Yang bisa lullaby. Sebelum kita tidur menyanyikan lagu untuk menidurkan kita, bangun menyambut kita dengan nyanyian baru pula. Banyak orang akan mendengar dan menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam mulutku untuk memuji-muji akan Allah kita. Nyanyian baru gak tentu harus yang baru diciptakan atau Anda yang ciptakan sendiri. Bisa jadi lagu yang sudah Anda dengar di gereja atau di CD mana. Tetapi hari itu, lagu itu bermakna baru dalam hidupmu. Tuhan berikan seolah-olah hati Anda menyanyi. Sekalipun suara Anda tidak merdu, tidak diterima di choir gereja. Setiap kali Anda mendaftarkan diri selalu ditolak karena kunci Anda salah. Tetapi Tuhan tidak peduli dengan suara Anda merdu atau tidak. Tuhan kasih Anda lagu. He is the singing God. He is the singing spirit. Saya masih ingat ketika melihat indah ya langitnya Sabah ini. Anda bisa lihat gak dari sisi Anda bintang-bintang di langit? Saya masih ingat pada waktu 25 tahun yang lalu. Saya baru lahir baru, usia saya secara rohani baru 1 bulan. Saya masih ingat ketika kami sedang berrekreasi atau bertamasya. Saya ditinggal sendirian oleh teman-teman. Saya berada di halaman belakang. Lalu memandang ke atas atau ke angkasa, ke langit dan memandang bintang. Tiba-tiba Tuhan beri saya lagu, bukan yang saya ciptakan. Lagu yang pernah saya dengar di gereja, tapi waktu saya dengarkan tidak bermakna apa-apa. Tapi saat itu ketika saya sendirian di atas rumputan seperti ini. Tapi bukan ribuan orang, saya seorang sahaja. Saya seorang diri. Saya menengadah ke atas, lagu itu bunyinya, bila ku pandang bulan dan bintang. Ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Saya masih ingat. Waktu itu tiba-tiba spontan hati saya menyanyi, bila ku pandang bulan dan bintang. Ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau.
Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Waktu saya menyanyikan lagu itu, seluruh wajah saya diliputi air mata. Seperti ada selimut cairan sorga sekeliling wajah. Lalu saya mendengar suara, padahal saya baru masih bayi rohani, belum mengerti Alkitab seberapa. Saya belum baca perjanjian lama, baru di perjanjian baru Matius berapa pasal saja. Tiba-tiba muncul suara Tuhan, saya gak pernah dengar suara seperti itu. Selembut itu dan sejelas itu berkata kepada saya, Philip Mantova, anakku yang kukasihi, aku akan menjadikan keturunanmu sebanyak bintang di langit. Dan engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. 25 tahun lalu, saya berkata dalam hati, mana mungkin ya Tuhan, aku ini orang berdosa, baru saja saya itu diselamatkan dari lumpur kesalahan. Saya baru saja dibebaskan dari 1001 setan dan kecanduan. Aku dipakai ke bangsa-bangsa, tapi Roh Kudus bersabda, Philip Mantova, anakku, bukankah dia roh yang oleh karenanya kita menyebut Allah itu ya Abba, ya Bapa, my heavenly daddy, ayah. Dia berkata, anakku, aku akan memakaimu sampai ke bangsa-bangsa. Umur 18 tahun saya. Saya berkata, tapi untungnya saya tidak membantah Allah, sebab Alkitab mengatakan celakalah mereka yang membantah penciptanya. Saya berkata seperti Maria, ya dan amin, terjadilah atasku seturut kehendakmu, aku hanyalah hambamu. Apa yang keluar dari hatimu ketika Roh Kudus menjamamu? Lagu hidupmu akan muncul. Nyanyian puji-pujian, Anda akan suka menyembah Tuhan. Yang gak suka nyanyi akan suka menyanyi, meskipun orang lain tidak suka mendengarkan Anda menyanyi. Kalau Anda menyanyi, seluruh jemaat lari. Tetapi Tuhan akan lari mendekat. Asal bukan nyanyinya di panggung, tapi nyanyinya di rumah sendiri. Yang kedua, apa yang keluar dari hati kita, aliran air hidup ketika Roh Kudus memenuhi hati ini? Yang kedua adalah bahasa sorga. Saya terima baptisan Roh Kudus seperti sebagian, banyak orang tadi malam yang menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Saya terimanya di tempat yang sangat istimewa. Mau tahu di mana? Di WC, di kamar mandi, di toilet. Dari 100 orang yang didoakan oleh pendeta waktu itu waktu itu 99 dapat. Cuma sisa 1 domba yang susah terima. Saya berteriak sama Tuhan berkata, Roh Kudus, aku minta Engkau isi seluruh ruangan hatiku sampai demikian rupa seolah-olah kalau ada 1 botol seperti ini minuman dipenuhkan dengan air sampai melimpah ruah. Sampai melimpah ruah. Seluruh ruangnya diisi, dipenuhi sampai melimpah ruah. Sampai di mulutnya keluar bahasa lidah. Aku ingin Kau penuhi aku. Hati-hati yang jalan di sini sebentar lagi licin sekali. Saya berkata begitu, waktu saya belum selesai berkata dalam nama Yesus amin, langsung keluar bahasa roh itu. Tuhan memberi saya bahasa doa syafaat agar saya bisa mendoakan masalah orang tanpa terlalu tahu terlalu detil tentang masalahnya supaya jangan mengganggu nurani saya. Saya bisa berdoa untuk masa depan. Kalau saya bisa berdoa dengan roh saya untuk apa yang di depan saya, yang otak saya belum bisa lihat. Saya dapat bahasa Pentakosta. Berbahasa roh, berbahasa lidah. Cukup karena saya percaya yang ditulis di Alkitab itu untuk saya. Coba saya tanya sama Anda. Anda percaya enggak yang Yesus katakan sebelum naik ke sorga? Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Salah satunya adalah mereka akan bicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Percaya enggak? Percaya enggak? Tapi mungkin Pastor Philip itu mungkin bahasa Inggris mungkin. Itu mungkin bahasa Perancis. No, kalau itu bahasa Perancis, Inggris, itu bukan tanda. Anda bisa belajar di sekolah mana. Meskipun pada waktu Pentakosta terjadi, mereka bicara dalam bahasa Mesopotamia, bahasa Mesir, bahasa Libya. Tapi itu karena di telinga mereka diterjemahkan Roh Kudus, mereka bisa mengerti. Tapi itu bahasa roh, saudara. Kalau Anda percaya tanda-tanda itu untukmu,
Anda akan memilikinya yang belum menerimanya. Anda percaya nggak? Kalau Roh Kudus akan turun ke atasmu, engkau akan menerima kuasa menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, Sabah sampai ujung dunia. Siapa yang percaya katakan amin? Amin. Anda percaya nggak? Kalau Roh Kudus bisa berdoa melalui Anda dengan keluhan yang tak terucapkan dengan bahasa manusia. Seperti yang dikatakan di Roma pasal 8. Anda percaya nggak? Percaya, kalau percaya bilang percaya dong. Kalau percaya bilang percaya yang keras. Anda percaya atau tidak kalau Anda meminta kepada Tuhan? Roti tidak akan diberi kala jengking Bapa memberikan Roh Kudus pada barang siapa yang percaya kepadanya. Percaya? Anda percaya atau tidak? Kalau Anda meminta pasti diberikan, Anda mencari pasti memperolehnya. Anda mengetuk pintu-pintu pasti dibukakan. Percaya tidak? Kalau Anda percaya, Alkitab katakan, barang siapa percaya apa yang dia katakan Alkitab itu benar. Dan untuk dia akan memperolehnya kalau Anda haus. Bukankah tanda-tanda itu menyertai orang percaya kalau Roh Kudus memenuhinya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Bapak Ibu Saudara, listen. Yang pertama nyanyian baru. Yang kedua bahasa sorga. Lalu ketiga tidak bisa tidak. Kalau Roh Kudus tinggal di hatimu dan di hatiku, apa yang akan keluar dari sana adalah kesaksian. Katakan kesaksian. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti rindu bersaksi sekalipun dia merasa tidak bisa. Dia pasti mau sekalipun kalau dia tidak mampu. Bersaksi tidak sama dengan berkhotbah. Bersaksi tidak sama dengan harus naik ke atas panggung sebagai pembicara. Bersaksi itu lewat kehidupan dulu. Lalu lewat mulut juga. Kalau tidak, bagaimana orang lain bisa tahu pengharapan akan imanmu kalau Anda tidak angkat bicara? Pasti Anda bersaksi, tapi bersaksi itu indahnya di sini. Pakai bahasa sendiri-sendiri. Ada orang yang bisa bersaksi dengan cara bercerita. Tahu nggak ya? Sama temennya di sekolah, kemarin aku datang ke KK, Kota Kinabalu. Kan mungkin Anda dari pedusun, dari pedusunan. Dan mungkin Anda berkata seperti ini di dalam hati. Aku mau bersaksi. Nanti Anda diberikan kesempatan oleh Tuhan waktu kembali. Maka Anda akan bicara dengan teman Anda itu. Aku kemarin di jamaah Tuhan. Aku kemarin teriak-teriak kelepasan. Sampai malu aku. Tapi ada saudara-saudara seiman. Yang mendoakan aku di tenda. Dikasihi. Aku bebas. Aku masih menyimpan kepahitan dulu sama ibuku. Tapi hari itu aku disadarkan bahwa Roh Kudus kalau tinggal di dalam diriku tidak bisa aku menyimpan kebencian. Waktu dia cerita, temennya menangis di sebelahnya. Aku juga benci sama ayahku. Atau aku benci dengan ex atau bekas pacarku. Kesaksian Anda menjamah dia. Roh Kudus mengalir dari mulut dan terutama dari hidup Anda. Sebagai aliran kuasa menjamah dia. Dan orang itu pun diubahkan. Makanya ada ayatnya, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Dan orang yang punya Roh Kudus dalam hatinya pasti bersaksi. Karena Roh Kudus adalah roh kesaksian itu. Makanya Yesus berkata seperti ini, roh itu akan kukirim kepadamu. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan, come on. Roh itu akan kukirim, kuutus kepadamu. Dan dia akan bersaksi tentang aku. Dia tidak akan berbicara tentang dirinya, tapi memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dia akan bersaksi tentang diriku. Tapi kata Yesus pada murid-muridnya, kamu juga harus bersaksi. Karena kamu sudah bersama dengan aku dari semulanya. Luar biasa ya. Saya dulu nih orang gak berani bersaksi. Berdiri di depan ribuan orang, di depan pelanggan ayah saya yang punya toko kecil. Kalau ada orang datang ke toko kami, saya bersembunyi. Mana bisa saya sekarang berdiri seperti ini kalau bukan karena saya dipenuhi dengan Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam api. Anda tidak harus jadi pengkhotbah seperti saya, panggilan setiap orang berbeda. Tapi setiap kita, apapun profesinya, kita semua adalah saksi Yesus yang percaya, katakan amin. We are God's witnesses. Setelah nyanyian baru bahasa sorga, pasti yang terjadi berikutnya adalah Anda pasti akan bersaksi. Pulanglah ke dusunmu, pulanglah atau kalau Anda memang di Kota Kinabalu tidak kemana-mana, pulanglah ke rumahmu nanti. Jadilah saksi di sekelilingmu. Anda tidak harus sempurna. Tapi kalau Anda mau maju dalam Tuhan, kesaksianmu akan nyata. Katakan amin. Yang keempat, nyanyian baru, bahasa sorga, kesaksian. Yang keempat apa? Are you ready? Kesembuhan.
Ya, kesembuhan, ya. Kalau Roh Kudus ngalir di seluruh bagian badanmu, akan terjadi yang namanya sembuh. Baik itu dirimu sendiri yang sakit, ataupun orang lain yang sakit yang menjamahmu. Yang membuat Petrus punya bayang-bayang itu bisa menyembuhkan bukan karena dia sakti atau hebat. Tapi karena Roh Kudus memenuhi hidupnya yang membuat sapu tangan Paulus bisa menyembuhkan. Jangan disembah Rasul Tuhan. Tetapi karena di dalam hidupnya penuh dengan persekutuan dengan Roh Allah yang hidup. Kesembuhan terjadi. Saya masih ingat awal-awal ketika Tuhan pakai saya dalam bidang kesembuhan karunia ini. Saya nggak ngerti kesembuhan pertama yang terjadi, yang pertama, kedua, ketiga dalam hidup saya. Itu saya ketuk pintunya teman saya di dalamnya. Saya nggak tahu dia ternyata lagi sakit. Waktu saya ketuk pintunya, tok, tok, nok. Saya hanya mau kunjungi dia, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya hanya mau ngobrol-ngobrol, hanya mau cerita-cerita sama dia. Tiba-tiba dia dari dalam pintu, dari dalam kamar itu terdengar suara haleluya. Loh kenapa kalau diketuk pintunya bilang haleluya? Ketuk pintunya kan harusnya silakan masuk, ya kan? Saya nggak tahu ternyata Tuhan sembuhkan dia. Hanya saya ketuk saja, bukan karena saya hebat. Tapi karena Roh Kudus beserta dengan saya. Anda jangan kaget nanti Anda pulang, ada banyak orang disembuhkan. Semua bangkit berdiri. Yang terakhir, apa yang keluar dari hati kita jikalau Roh Kudus mengalir dari sana. Nyanyian baru, bahasa sorga, kesaksian hidup, kesembuhan dan kelepasan. Yang kelima, tidak bisa tidak. Tanpa ini Anda tidak berhak menyebut dia dengan nama Roh Kudus. Anda tidak bisa menjadi satu marga dan keluarga dengan dia. Saya Philip Mantova. Mantova itu marga saya, anak-anak saya. Like father, like son, like father, like daughter. Sebagaimana ayahnya demikian anaknya. Anak saya semua pakai marga Mantova. Vanessa Mantova, Jeremy Mantova, Warren Mantova. Mereka tidak akan menjadi Jeremy Lin. Itu pemain basket saudara. Pasti Mantova. Kalau Anda adalah anaknya Tuhan, Roh Kudus membuatmu menyebut Allah itu ya Abah. Anda pasti pasang marganya. Kalau dia Roh Kudus, Anda pasti Stephen Kudus. Anda pasti, siapa nama orang Sabah? Orang Sabah namanya apa aja? Garfield Kudus. Apalagi? Pinocchio Kudus. Apa? Tony Kudus. Sebut nama Anda. Bebe Kudus ya. Nama Bebe Kudus ya. Pasti Kudus. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Roh Kudus itu Holy Spirit. Malah justru lebih akrab lagi. Kita bisa sebut dia dengan nama pertama. Kalau Anda tidak kenal sama saya, jangan panggil saya Philip. Saya nggak berani sama orang kalau saya nggak kenal, nggak akan saya sebut dengan nama pertamanya. Kecuali kalau kenal, dekat. Saya nggak berani panggil dia. Saya nggak bisa akrab dengan dia dan panggil dia dengan nama pertama. Kalau saya tidak holy dulu, saya nggak bisa panggil dia Holy Spirit. Jadi apa yang bisa mengalir keluar dari diri kita? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam rumah hati kita. Nyanyian baru, bahasa sorga, iya. Kesaksian hidup, of course. Kesembuhan kelepasan, tentu tidak bisa tidak, ada kuasa. Tapi yang terakhir, kekudusan. Kalau Anda semakin dekat sama Roh Kudus, pasti semakin menjauhi dosa. Nggak bisa nggak? Orang kalau semakin diurapi, bukan semakin banyak orang rebah. Itu manifestasinya. Orang kalau semakin diurapi dan punya urapan, dia akan semakin menjauhi dosa. Dan semakin dia menjauhi dosa, semakin dia diurapi menjadi lingkaran Tuhan, bukan lingkaran setan. Aneh ya, orang kalau membenci semakin dikutuki. Orang semakin dikutuki semakin membenci. Lingkaran setan. Lingkaran Tuhan bunyinya begini. Semakin Anda kudus, semakin diurapi. Semakin diurapi, semakin kudus. Jadi otomatis dengan semakin kudus, tambah diurapi. Pulanglah, buang pornografimu. Buang narkobamu. Rokok Anda. Ini loh, kepulan-kepulan asap kereta apimu. Tut, hentikan, injak. Jangan katakan itu tidak ada spiritnya. Anda mungkin tanya, mana tulisannya di Alkitab, nggak boleh merokok. Jangan tanya Alkitab yang sudah bisa ditanyakan ke dokter. Nggak usah tanya Alkitab apa yang bisa Anda tanyakan ke kanan kiri yang segera Anda kasih kanker paru-paru. Badanmu adalah bait suci. Jangan kepul-kepul asap seperti kereta api. Waktu saya di Switzerland,
Saya selesai berkhotbah pukul 11 malam. Karena Tuhan melawat umatnya. Setelah waktu saya mau pergi keluar, kelihatan satu orang wanita besar, orang Eropa. Badan bertato semua. It's okay. Lalu saya jalan, lalu Tuhan ngomong sama saya jauh sebelum saya bisa mencium bau rokok atau apa. Orang itu masih ada nikotinnya. Saya bilang, hei, rokokmu di mana? Dia bilang, kok tahu saya merokok? Ya, Tuhan beritahu saya meskipun saya juga bisa menebak. Mbak sini, dikasih ke tangan saya. Dia yang mau lepas. Saya tanya dulu kan, kamu mau dilepaskan nggak? Saya ambil, saya letakkan rokok itu di lantai. Mau tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya injak. Dalam nama Yesus. Langsung manifestasi. Saya injak rokoknya, manifestasi. Kuasa setan. Saya bilang, loh, siapa bilang ini cuma hobi? Ternyata kecanduan itu adalah bondage atau ikatan. By the way, hari itu dia dilepaskan. Langsung dia kena api Roh Kudus bersama dengan orang Swiss yang lainnya. Pergi ke jalanan, pukul 2 malam mereka menangkan banyak orang-orang petarung-petarung, prajurit-prajurit Kurdis yang membela Eropa, yang sekutu, yang sekarang pindah ke Swiss dengan hilang satu tangan karena perang melawan ISIS. Dan mereka membawa banyak orang terima Tuhan. Baru mereka dikuduskan, langsung diurapi. Pukul 2 udah ada di jalanan. Menangkan orang-orang yang mabuk-mabukan. Ini orang Swiss terjadi di Switzerland. Baru tahun yang lampau. Bapak ibu saudara, pulang, buang kebencianmu. Dan kalau dosamu itu ada bentuk wujud barangnya. Pornografi, jimat-jimat, okultisme, horoskop, semua ramalan, semua cairan yang diminum bukan untuk minuman tapi untuk kuasa gaib. Semua buku-buku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Buku-buku yang isinya semuanya hal-hal yang bertentangan dengan firman, pengajaran sesat, penyembahan berhala. Pulang, bawa Roh Kudus dan buang mereka. Kalau enggak, bawa mereka dan buang Roh Kudus yang kau terima malam hari ini. Anda harus memilih.